Pengalaman saya dulu juga coba langsung full, teman-teman. Tapi ada juga teman-teman yang pejuang NIP ini sampai mencoba sampai 13 kali. Dulu pernah yang satu angkatan bareng saya ikut tes CPNS sampai 13 kali, yang ke-13 kalinya baru lolos. Itu kan luar biasa ya. Jadi perjuangan teman-teman masih panjang. Gagal sekali, jangan patah semangat, terus mencoba gitu ya. Baik, kita langsung saja. Ini sekarang lebih kepada teknis ya, Teteh ya. Sebelum saya masuk pertanyaan yang lebih dalam lagi tentang tes CPNS atau SSCASN ini, tadi Bang Amir menyampaikan bahwasanya formasi penyuluh agama ini secara keseluruhan sebenarnya formasi PNS atau penerimaan PNS untuk Kementerian Agama itu ada sekitar 1.300-an ya teman-teman ya. Nah, untuk formasi jabatannya penyuluh agama ini ada sekitar 111 saja. Ya. Jadi sedikit tapi banyak sih sebenarnya itu ya. Jangan patah semangat. Di sini kan ada 100-an orang. Nah, kebagian semua insya Allah. Ada 111 ya tuh masih kembali 4 teman-teman. Baik, langsung saja. Pertama saya mau tanya dulu sama Mas Sofi. Di antara sekian formasi gitu ya, kenapa milih penyuluh agama? Dan kenapa milihnya Kementerian Agama gitu? Kenapa milih penyuluh agama dan kenapa milih Kementerian Agama? Itu Mas Sofi dulu yang jawab mungkin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lupa salam dari tadi awal kepada yang terhormat Kang Amir dan yang kami hormati Ibu Ustazah Putra, Ustadz Naif, dan para guru-guru kami sekalian. Saya melihat ada beberapa yang penyuluh senior ini yang hadir dan segenap peserta Zoom meeting yang diridhoi Allah, insya Allah. Kalau kenapa saya memilih penyuluh? Karena mungkin realistis ya, di jurusan kami komunikasi penyiaran Islam, saya alumni Wali Songo Semarang, itu yang menampung formasi yang menampung jurusan itu salah satunya adalah penyuluh agama Islam, dan mungkin satu-satunya kali ya, karena kan ketika kita melihat formasi umum yang berasal dari komunikasi secara umum itu mungkin banyak, tetapi karena saya komunikasi secara Islam, maka salah satu yang kami pilih adalah penyuluh agama, karena itu sudah plotnya lah, bahasanya kan plot dari Kemenak, PT Perguruan Tinggi Islam ya, Perguruan Tinggi Negeri Islam, itu kan plotnya selalu diarahkan kepada formasi-formasi yang berada di Kemenak, dan salah satunya juga penyuluh agama masuk ke dalam formasi di Kemenak. Namun ke sini kami menyadari, saya sendiri menyadari bahwa peran penyuluh agama Islam itu sangat krusial, sangat penting, sehingga saya juga bersyukur bisa menempati posisi penyuluh agama, di mana tadi disampaikan Bang Amir bahwa penyuluh agama menjadi ustadz nasionalis atau tentaranya Kemenak. Itu kalau Pak Menteri sempat mengatakan penyuluh agama itu garda terdepan, jadi itu bagian dari kebanggaan secara pribadi, khususnya alumni Wali Songo, alumni IAIN, Perguruan Tinggi Agama, bisa mendapatkan kesempatan untuk mengabdi di Kementerian Agama. Mungkin demikian, Bu Ustazah. Oke, baik. Terima kasih Mas Sofi. Tapi ini insya Allah sudah nasionalis ya. Sudah insya Allah di IAIN, di UIN, itu kan kita memang diajarkan banyak hal. Terima kasih kepada para dosen kita. Cinta negara atau hubul watan itu adalah bagian yang sudah sangat dulu diajarkan di pesantren atau di pendidikan sejak kita dini, itu mencintai negara. Saya kira tinggal sekarang kita aplikasikan sebagai para penyuluh tentunya. Baik, saya mau tanya Teteh Rizka. Teteh Rizka, kenapa sih milih penyuluh agama gitu ya? Kalau background, kalau Mas Sofi tadi backgroundnya apa? Sorry. Saya backgroundnya kampus agama, kampus UIN. Konsentrasinya apa? Jurusannya? Komunikasi penyiaran Islam. Oke, sama ya berarti ESOS ya.
Kalau Tete Ya, Rizka oke. nih, langsung saja. Tete Rizka kenapa milih penyuluh agama sebagai passionnya sekarang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Amir, Pak Ustadz Naif, Ibu Ustazah Cutrasari, yang walaupun kita mungkin kalau jenjang waktu kita baru banget kenal, tapi insya Allah kita bisa bersinergi bareng, mohon bimbingannya para senior. Dan yang saya hormati juga para penyuluh agama Islam PNS atau non-PNS yang hadir di dalam Zoom meeting kali ini. Terima kasih telah bergabung. Kalau misalnya ditanya kenapa pilih penyuluh agama Islam, mungkin tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sofi, karena beliau kan juga senior saya CASN 2018 gitu, karena sejurusan memang kalau memang dilihat dari jurusan, karena kami dari komunikasi penyiaran Islam, memang linearnya pasti daftarnya ke penyuluh agama. Tapi selain itu, kalau dari saya pribadi itu, jujur aja pertama kali pilih tuh memang cari yang udah sejurusan. Jadi jurusan mungkin komunikasi penyiaran Islam ini memang masuk ke dalam rumpun ilmu komunikasi. Tetapi kalau saya pribadi untuk cari yang lebih konsentrasinya lagi, konsentrasinya adalah di komunikasi penyiaran Islam. Jadi saya udah ngeseleksi duluan gitu. Jadi mana aja nih formasi yang butuh komunikasi penyiaran Islam. Dan memang setelah dicari tahu, ada beberapa formasi yang butuh komunikasi penyiaran Islam, dan saya cari tahu nih background-nya tuh seperti apa sih, nanti tugas dan tanggung jawabnya tuh seperti apa. Dan memang pas melihat penyuluh agama ini, saya rasa memang tupoksinya cocok sejalur dengan apa yang kita pelajari selama kuliah di komunikasi penyiaran Islam ini gitu. Oke, Tete, saya tangkap. Berarti memang ini ya, cari yang linear dengan ilmu yang sudah dipelajari di kampus. Intinya begitu ya, Tete Rizka ya? Iya, betul. Baik, sekarang kita masuk ke hal-hal yang teknis ya. Setelah tadi kita tentang apa ya, passion yang untuk jadi penyuluh ya. Teh Rizka dengan Mas Sofi mungkin pengalamannya berbeda ya. Atau adakah yang sama? Kemudian nanti kita tanya satu persatu. Yang pertama itu alur dulu. Kita bicara dari runut awal dulu. Kalau mau masuk CASN itu yang pertama yang harus disiapkan itu apa? Untuk mendaftar. Kira-kira apa nih, Teh? Karena saya rasa kalau 2021 ini mungkin sedikit berbeda dengan Teteh, tapi paling tidak ada kemiripan ya. Kalau tanya saya yang dulu, itu sudah sangat jauh. Nah ini makanya kita perlu nih dengar yang muda-muda ini ngomong seleksi CASN itu apa saja berkas-berkas yang dibutuhkan dan seperti apa teknik atau cara-cara mendaftarnya. Silakan Teteh. Teteh Rizka dulu mungkin. Iya, terima kasih Bu. Untuk pertama nih pasti kalau dari saya pribadi cari info dulu sebanyak-banyaknya. Jadi walaupun pemberitahuan sudah dibuka portal pendaftaran untuk akun SSCASN ini, tapi cari tahu info dulu sebanyak-banyaknya. Maksudnya cari tahu info bagaimana sih cara mendaftarnya. Walaupun sebenarnya kan ini kaum milenial sebenarnya pasti udah kayak tahu nih daftar akun kayak gimana gitu kan, tapi lebih baiknya lagi biar kita bekerjanya lebih teliti, biar kita bekerjanya lebih hati-hati, nggak asal daftar aja. Jadi lebih baik kalau saya cari tahu dulu, gimana sih gambarannya, kan banyak ya tutorial di BKN-nya sendiri pun, di YouTube BKN-nya tuh ada cara mendaftar akun SSCASN-nya tuh gimana. Itu dipelajari dulu, dilihat dulu bagaimananya. Kalau memang sudah, saya sudah paham, oke, baru lanjut ke SSCASN ini. Dan jangan lupa sih, karena kita sebagai muslim, kita pasti pakai bismillah. Maksudnya bismillah adalah dari awal banget kita sudah bismillah, sudah mengharap yang insya Allah ridha Allah yang terbaik gitu. Oke, terima kasih Teriska. Mungkin Mas Sofi ada yang mau ditambahkan khusus kepada pendaftaran dulu nih ya. Pendaftaran ini kan little bit tricky gitu ya, agak-agak tricky gitu ya. Sepertinya mudah, tapi Mas Sofi sudah mengalami kegagalan. Tadi diceritain, nah ini menarik nih, gagalnya kenapa, dan kemudian kalau pejuang NIP, gimana caranya biar lolos pendaftaran ini? Silakan Mas.
Baik Bu Ustazah, mungkin yang pertama dilakukan adalah saya sepakat dengan Mbak Priska ya, tadi mencari informasi sebanyak-banyaknya, khususnya pada website kalau kita sudah yakin bahwa alumni perguruan tinggi Islam itu ranahnya atau formasinya kebanyakan di Kementerian Agama, maka sering-sering melihat portal online atau website-website resmi dari Kementerian Agama. Nah, setelah itu kita mencari informasi persyaratan apa saja yang harus dilengkapi, seperti yang tadi disampaikan juga. Informasi-informasi itu sekarang di internet sudah sangat banyak beredar, apalagi kalau kita melihat bagaimana masuk atau login dan membuat akun CASN ya, kalau sekarang itu di YouTube kan juga bisa diakses. Nah, itu menjadi salah satu kemudahan bagi para peserta untuk melihat bagaimana teknis dari membuat akun. Kemudian yang selanjutnya, yang paling penting adalah memastikan bahwa formasi dan jurusan kita itu sesuai. Saya di tahun 2017 kalau tidak salah awal mendaftar itu salah klik ya kalau bisa dikatakan seperti itu, karena secara gelar saya itu SOSI ya, namun dari segi jurusan saya komunikasi penyiaran Islam. Nah, kelirunya saya itu melihat formasinya, anggap aja ketika saya melihat formasi sosial gitu kan ada S1 sosiologi misalnya. Nah, itu saya pikir itu bisa masuk ke dalam formasi saya, tapi ternyata itu menjadi hal yang sangat vital kekeliruannya. Mas Sofi, oke, clear. Forma. Nah, halo. Ya, oke, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Terkendala ya tadi ya. Baik, di tahun 2018 ini, yang kemarin tahun 2018 yang kemarin saya benar-benar mencermati bahwa formasi yang tepat untuk jurusan komunikasi penyiaran Islam yang saya pakai bukan gelarnya, bukan SOSI-nya, tetapi KPI-nya, jurusan komunikasi penyiaran Islam, dan formasi yang dibutuhkan yaitu formasi penyuluh, sehingga saya masuk di formasi tersebut. Halo? Iya, jelas kok Mas Sofi sudah. Jadi penting memperhatikan jurusan atau konsentrasi kita masa kuliah dulu gitu ya, sesuai atau tidak dengan formasi jabatan yang dibutuhkan tadi ya. Oke, apalagi sih? Betul. Jadi yang lain. Jadi yang dilihat bukan gelar kita, tetapi pada jurusan kita. Jurusan kita komunikasi penyiaran Islam, maka formasi yang formasi jabatannya adalah penyuluh Islam. Kemudian selanjutnya tetap kita pasrah ya, karena ikhtiar ini kalau tidak dibarengi dengan pasrah maka akan kecewa dengan hasil yang tidak diinginkan. Tetapi kalau kita ikhlas, pasrah, kemudian yakin terhadap takdir Allah, insya Allah Allah akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita semua. Mungkin itu Bu yang di teknis awal. Halo? Halo? Oke, siap Mas Sofi. Terima kasih atas tips-tips yang diberikan tadi. Catatan pentingnya tadi itu ya, yang tadi Mas Sofi sampaikan. Penting nih untuk konsentrasi atau peminatan kita masa kuliah dulu, itu harus dicocokkan dengan formasi jabatan yang dibutuhkan, gitu ya. Baik, yang selanjutnya, ketika mengisi pendaftaran itu boleh nggak sih Mas Sofi atau Tete Risa yang mau jawab,
mengisi lebih dari satu formasi jabatan. Misalnya nih saya mau daftar, saya ngisinya penyuluh agama, terus satu lagi tuh formasi yang lain gitu. Ngisi lebih dari satu tuh boleh nggak sih kalau ketika daftar itu? Atau harus satu? Harus satu, Bu. Harus satu Karena ya. iya, satu akun, satu orang, satu formasi yang diambil. Berarti dalam 1 tahun misalnya dalam masa seleksi SSCASN ini hanya punya satu kesempatan untuk satu formasi jabatan gitu ya. Iya, Oke, betul. berarti memang harus benar-benar banget ya, harus benar-benar yang sesuai dengan kita itu apa sih, yang passion kita tuh apa, yang linear dengan pendidikan kita tuh apa, benar-benar. Oke, menarik. Nah, sekarang lebih kepada masalah ketika tes nih, Teteh nih, atau Mas Sofi nih. Ketika tes itu kan kalau saya sekarang melihat membacanya, SSCASN itu punya beberapa tahapan ya, mulai dari pendaftaran, kemudian ada tes SKD, ya, kemudian SKB dan juga wawancara ya, betul ya? Iya. Nah, kalau Teteh Rizka tahun 2019 passing grade-nya berapa Teh SKD-nya itu, kompetensi dasarnya ini? Waktu 2019 itu SKD untuk TWK itu 65. Kalau TU-nya 80, TKP-nya itu 126. Oke. Dan kalau ada perubahan ya untuk 2021 ini. Oke. Di TKP-nya 166. 166. Iya, TKP-nya. Biasanya TKP itu berapa soal? 30 atau 35? Itu semua formulasi soalnya jumlahnya 100. 100 jadi, soal? Iya, jadi itu udah include TWK, TIU, sama TKP. Oke, berarti dibagi ya. Mungkin TKP mungkin 35, TIU 10, kemudian TWK-nya mungkin 35, dan sebagainya. Oke, kalau Teh Rizka nih ketika menjawab, saya izin ya Mas Sofi ya, kata Teh Rizka dulu ya. Teh Rizka ketika menjawab SKD, itu yang mana dulu yang diduluin? Dari, ini teman-teman yang para ustadz-ustadzah yang bergabung di sini, jadi sekarang itu tes CPNS itu ada namanya SKD tadi ya, seleksi kompetensi dasar ya. Iya, betul. Jadi kompetensi dasar ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Pertama itu adalah TWK, tes wawasan kebangsaan. Ini para penyuluh PNS yang sebentar lagi juga akan mengalami ini nih. TWK ini kita perlu tanya nih sama Teteh Rizka dan juga Mas Sofi ini biar gimana lulus TWK yang akan dihadapi para penyuluh agama di seluruh Indonesia sebentar lagi. Ini sekarang insya Allah percobaannya ada 8 provinsi. Dan salah satunya Jawa Barat dan juga Jakarta. Jadi tes wawasan kebangsaan yang pertama, kemudian yang kedua itu tes intelijensia umum, betul? Iya, betul. Kemudian yang ketiga adalah TKP, tes kepribadian ya? Iya, karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian, oke. Nih, kalau Teteh Rizka dulu ketika jawab SKD itu yang dikerjain yang mana? Urut kah, TWK, TIU, kemudian TKP? Atau yang paling saya bisa dulu yang mana nih? Coba Teh dikasih tipsnya Teh. Kalau sharing pengalaman dulu, kalau saya pribadi sebenarnya kan tipe pembelajaran orang tuh beda-beda ya. Ada yang misalkan mengerjakan yang menurutnya mudah dulu, didahulukan, jadi screening soalnya dulu sampai akhir, baru kira-kira oh ini mudah nih dikerjakan, yang sulit ditinggalkan atau seperti apa. Tapi kalau saya pribadi sharing pengalaman dulu, kalau saya itu memang dikerjakan aja sesuai urut nomornya. Jadi misalkan yang keluar di layar monitor saya ini pertama TWK. Saya kerjakan dulu TWK. Tapi kalau misalkan ada nomor kira-kira saya ragu untuk jawabannya atau masih ada gambling gitu antara ini atau ini pilihannya, saya tinggalkan tapi saya catat nomornya. Kira-kira nomor ini masih ragu, tapi tetap saya jawab, saya tulis nomornya, saya tulis jawaban saya juga, lalu saya lanjut ke soal berikutnya, sampai terakhir begitu, kira-kira masih ada sisa waktu, baru saya ulang ke nomor yang saya catat gitu. Ya, itu berarti memang kita harus nyiapin paling nggak pena sama kertas sebelah kita ya, mana-mana ya, soal yang tadi dikasih sih Bu, ada. Penting gitu. Oke, menarik ini tipsnya dari Teteh. Jadi jangan aja kita berkutat pada soal yang kita udah nggak paham, nanti habis waktu, kira-kira begitu ya Teh ya. Jadi kita legitkan yang di tempat yang lain, mungkin jawaban kita di tempat yang lain banyak benarnya gitu. Jadi ini bukan ditinggalkan, tapi sementara diabaikan dulu, nanti kalau masih punya waktu kita cek and recheck lagi, kira-kira begitu. Kalau Mas Sofi, kalau ketika SKD gimana ceritanya nih? Bolehlah dibagi ya, silakan. Baik. Jadi CAT itu kan
salah satu yang harus kita lalui, ya, salah satu, dan itu menjadi bagian dari SKD, seleksi kompetensi dasar kalau tidak salah. Nah, ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh calon ASN, seperti yang tadi dikatakan, TKP, kemudian TIU, TWK, begitu kan. Dan setiap tahun mungkin berbeda passing grade-nya. Kalau di 2018 itu passing grade 143 TKP-nya, kemudian TIU, intelijensia umum, kalau tidak salah 80, kemudian yang TWK itu 70. Halo? Iya, Clear Mas Sofi, silakan dilanjutkan. Baik. Nah, kemudian tidak jauh berbeda sih sebenarnya teknik dari membuat dan menjawab soal itu. Yang pertama, kita baca doa itu yang pasti. Kemudian kita pasrah dengan segala hasilnya apapun itu, karena kita sudah belajar, ya, sudah menempuh pembelajaran yang berbeda-beda. Kalau dari saya pribadi, saya menggunakan cara belajar dengan mencari soal-soal tes CPNS itu di internet kan sangat banyak, dan tidak lupa juga untuk simulasi atau menyelesaikan simulasi yang ada di internet tersebut. Ada yang berbayar, ada yang free. Nanti mungkin bisa di searching masing-masing bagi para peserta mungkin untuk memberikan semacam informasi kira-kira saya bisa apa enggak mengerjakan soal bagian ini begitu. Halo? Ya, berarti Mas Sofi Baik. tadi urut aja ya, sesuai dengan soal yang ditampilkan di komputernya, atau Baik. kerjakan yang ini dulu, yang kira-kira mudah dulu tadi, sesuai bidangnya tadi. Kalau saya tidak melihat soal ini masuk ke bidang yang TKP atau TIU, tetapi saya langsung mengerjakan semua soal yang ada di hadapan saya. Oke, melakukan screening soal dulu nggak Mas Sofi biasanya? Melakukan tidak. Screening soal dibaca dulu gitu sampai akhir tidak? Atau langsung saja? Oh, kalau screening soal, ya, saya baca dulu, saya pahami soalnya apa, kemudian kalau saya yakin terhadap jawabannya, yakin benar terhadap jawabannya, saya langsung pilih jawaban saya, kemudian berlanjut ke nomor selanjutnya. Ketika ragu, saya tinggalkan itu, namun saya beri catatan atau di skip, namun tetap diingat nomor yang kita skip itu nomor berapa saja. Nanti ketika selesai di soal terakhir, kita akan bisa mengecek soal-soal mana saja atau nomor mana saja yang belum kita selesaikan selama waktu itu masih berjalan. Dan jangan, kalau saya pribadi itu memaksimalkan waktu, Ustazah. Jadi misal waktu, kalau nggak salah 90 menit ya, dulu itu 2018. Jadi saya tidak tergesa-gesa. Ada beberapa teman yang merasa yakin sudah selesai, tapi waktunya itu masih berjalan, ya. Jadi dia lebih cepat daripada waktu deadline-nya. Tapi saya tidak memakai trik itu. Saya pakai memaksimalkan semuanya. Jadi di waktu terakhir saya menyelesaikan soal, disitulah saya berakhir ikhtiarnya untuk menyelesaikan soal. Dan alhamdulillah ketika di menit terakhir, di detik terakhir saya ngeklik jawaban atau memilih jawaban, ditampilkan di layar komputer, saya masuk passing grade. Tipis. Baik, terima kasih, menarik ini Mas Sofi nih. Jadi ini ya, nggak usah tergesa-gesa, apalagi lihat teman kiri kanan udah pada selesai. Ini biasanya kan kita gitu ya penyakitnya ya. Lihat orang udah pada selesai nih, kita belum nih. Apa saja dijawab jadinya, apalagi jangan sampai hitung kancing teman-teman. Tapi benar screening soalnya, benar-benar pahami nih mau soalnya seperti apa. Kadang-kadang kalau saya baca ya, semacam TWK itu juga kita jangan ngikut maunya kita, tapi ngikut maunya soal, kira-kira begitu. Jadi kalau maunya kita berbeda dengan pendapat yang kita miliki,
kita pasti akan menjawabnya nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau mengikuti kemauan soal, itu keinginannya si pembuat soal, kira-kira begitu. Jadi lebih pas kira-kira jawabannya begitu ya. Menarik ini. Mas Sofi, kalau misalnya passing grade, tadi kan ada passing grade ya. Jadi tidak boleh dalam 3 komponen tadi, TWK, TIU, dan TKP. Tadi ada yang lebih dominan, yang lain nilainya kecil. Misalnya tadi Teh Rizka bilang, kalau TWK dulu berapa Teh? 80 ya Teh? Passing grade-nya. TWK saya 65. Passing grade-nya 65. Ya, jadi misalnya di TKP-nya 160-an sekian misalnya, tapi di TWK-nya tidak melewati passing grade, itu dipastikan berarti gugur ya, tidak lolos kepada seleksi berikutnya. Jadi teman-teman ini penting sekali mencermati 3 ini, yaitu TWK, TIU, kemudian TKP tadi secara berimbang. Nah, ada juga yang bertanya ini, saya langsung aja, mumpung masih chatnya masih muncul di chat. Ini terkait juga dengan pola belajar nih. Karena ada yang belajarnya ada file materi atau website, adakah kemudian web-web khusus yang disinggahi oleh Mas Sofi maupun Teh Rizka selama belajar untuk persiapan SSC ASN ini. Dan kemudian pertanyaan yang berikutnya, belajarnya berapa lama? Apa SKS sistem kebut semalam itu cukup nggak sih? Atau memang kudu persiapan nih, saya nih mau ikut nih bulan Juli. Nanti di bulan berikutnya ini masih ada waktu untuk belajar. Kira-kira berapa lama butuh waktu belajarnya itu? Apakah bisa kemudian dipersiapkan semalam selesai, ataukah belajarnya selesai semalam, ataukah memang harus kita itu sebenarnya sejak kalau mau ikut tes seleksi itu dari jauh-jauh hari sudah persiapan. Ini kalau pengalamannya Teh Rizka dan juga Mas Sofi gimana nih? Jadi pola belajar dari web dan juga berapa lama belajarnya? Silakan Teh. Iya, oke. Kalau saya itu pertama kali kan karena benar-benar baru nyoba pertama, itu tuh cari soal dari pertama pasti nonton YouTube. YouTube mungkin beberapa YouTube yang sudah sangat terkenal kayak misalkan YouTube Piracun atau YouTube Dosen Deso itu juga sangat membantu sekali untuk tips and triknya gitu. Dan selebihnya saya belajar jujur aja waktu itu kalau saya karena sambil kerja juga jadi nggak mungkin ya belum ada waktu untuk sambil ikut tes les CPNS dan semacamnya itu. Jadi kalau saya download soal, cari-cari soal, kebetulan ini ada beberapa hasil perjuangan saya di nggak kelihatan ya. Coba Teh di ini Teh. Coba sekali lagi. Jadi kalau kelihatan nggak Bu? Nggak ya? Kurang kelihatan ya? Iya kan nggak kelihatan. Jadi ini sebagai gambaran aja. Jadi kalau saya itu cari-cari di bank soal pasti carinya dari internet. Jadi ya berseluncurlah di internet sampai dalam gitu, sampai dapat contoh-contoh soal yang entah tahun berapa, yang pasti kan sebenarnya pola soalnya tuh sama, cuma kayak diganti angka atau semacamnya. Yang penting kita tahu dulu sebenarnya macam soalnya tuh kayak gimana sih gitu. Terus model-model soalnya tuh kayak gimana sih. Kalau saya cari-cari itu dan di print. Kalau saya kebetulan memang orangnya tipe belajarnya nggak suka untuk natap layar terlalu lama. Jadi kan sebenarnya paperless ya kalau nggak di print. Tapi kalau saya karena nggak bisa dicoret-coret, jadi mau TKP atau TIU atau TWK yang tidak ada coretannya pun saya pasti coret-coret. Jadi misalkan untuk pertanyaan, misalkan ada pasal pernyataan ini pasal berapa gitu kan. Nah, kalau misalkan saya walaupun itu jawabannya misalkan pasal 29, tapi saya tulis lagi di poin A, misalkan ada pasal 18, saya tulis di situ pasal 18 itu isinya apa. Jadi secara nggak langsung kita tuh belajar nggak cuman di pasal 29-nya aja, kita belajar di pasal-pasal yang lainnya juga. Sama seperti kita misalkan kan ada tuh kayak materi verbal gitu kan, kayak tes persamaan kata atau segala macam, ada lawan kata, persamaan gitu. Kita jadi kalau saya nggak cuma jawab apa jawabannya, jadi dicari tahu juga misalkan poin A ini persamaan katanya tuh yang ini, kalau lawan katanya ini. Jadi kan secara nggak langsung kita belajarnya lebih luas gitu, walaupun sebenarnya kita cuma punya materi selembar, tapi yang kita setelah kita belajar kita jadi punya 3 lembar gitu. Jadi sekali merangkul dayung 230 terlampaui gitu. Terus sama ini sih
kita cari informasi kayak misalkan tahun 2021 ini kan yang saya tahu jumlah soalnya 100 soal dan jumlah menitnya 110 ya. Kebalik. 100 menit jumlah soalnya 110. Nah, itu kita bagi kira-kira kita bisa mengerjakan untuk di TKP ini kita butuh berapa menit untuk mengerjakan jumlah soal yang 35 kalau nggak salah deh. Di TKP itu kita butuh berapa menit. Dan itu dari pertama kali latihan kita udah bener-bener pakai waktu. Jadi kita nggak kehabisan waktu seperti kata Pak Sofi tadi, kita nggak kehabisan waktu ataupun kita nggak kebanyakan waktu gitu. Jadi benar-benar menggunakan waktu sebaik mungkin. Dan yang penting sih latihannya seperti kita sedang ujian sih. Jadi kalau saya tipe belajarnya saya pelajari dulu nih, ada beberapa soal yang saya bedah gitu ya, yang saya bedah segala macam, tapi saya juga menyiapkan soal yang untuk saya kerjakan pakai waktu gitu. Jadi kayak challenge diri sendiri lah gitu, kayak gimana sih biar belajarnya nggak bosan, karena kan kalau misalkan belajar untuk ngebedah soal aja kemungkinan bosan ya, tapi kalau misalkan kita challenge pakai kita kayak seakan-akan sedang ujian, itu kan jadi kita tuh ada nggak ngantuk lah gitu. Wow, menarik banget ini tipsnya dari Mbak Sofi. Ini saya terkagum-kagum, luar biasa ini. Ini best effort for best result, itu seperti ini. Usaha terbaik untuk hasil terbaik pastinya ya. Di print soalnya, kemudian dibahas gitu ya. Kemudian di lain waktu nanti challenging diri sendiri, timing dengan waktu sekian menyelesaikan soal sekian. Jadi seolah-olah sudah dihadapkan bagaimana kalau menghadapi ujian realnya aslinya di lapangan. Kira-kira begitu ya, Teteh? Betul. Ya. Betul, Ibu. Ini luar biasa ini. Nggak banyak nih yang seperti ini ya. Jadi pejuang NIP begitu ternyata tips suksesnya dari Teteh Rizka ya. Jadi website atau dari YouTube ada bank soal tentang CPNS tadi, kalau bisa di print, terutama juga yang mungkin yang dengan pembahasannya juga ya Teteh Rizka ya. Iya, betul. Jadi ada soal yang ada pembahasan di bawahnya gitu ya. Iya, betul. Kalau Teteh Rizka tadi juga ditambahin catatan-catatan penting, kira-kira pasal-pasal, kalau ngomongin pasal nih, kira-kira juga pasal terkait dengan itu ditulisin tuh di oret-oretan nih, belajar beneran nih kayak kita dulu di pesantren itu bisa penuh gitu ya. Jadi kitab yang tadinya polos, kalau sudah santri yang nulis itu udah penuh itu sama catatan. Nah, itu tips yang luar biasa dari Teteh Rizka. Kalau dari Mas Sofi, silakan ini tipsnya ketika belajar untuk SSC ASN itu seperti apa, dari web atau seperti apa, dan kemudian gimana tipsnya biar sukses belajar? Apa sistem kebut semalam juga atau gimana? Mas Sofi, silakan. Baik, Ustazah. Kalau dari saya, seperti yang dibilang kan setiap orang memiliki cara belajar yang berbeda. Namun kalau dari saya pribadi, saya lebih cenderung ke hal-hal yang praktis sebenarnya. Ketika kita sudah menggunakan gadget, kan dari gadget itu sudah bisa merangkum secara keseluruhan gitu. Itu kalau saya pribadi. Sehingga soal-soal ataupun informasi yang saya dapatkan dari internet mengenai soal tes CPNS dan sebagainya, saya download, kemudian saya baca, saya ulang terus-menerus sehingga memahami itu. Dan jujur yang paling menjadi kekhawatiran saya adalah yang tes intelijensi, karena itu berkaitan sama hitung-hitungan. Itu memang agak sedikit ribet. Sehingga mau tidak mau saya memaksimalkan pada TIU-nya, intelijensia umum itu. Jadi soal-soal yang berkaitan dengan TIU saya pelajari. Tapi tidak yang lain yaitu TKP dan WIA juga tetap dipelajari. Namun Halo, Mas Sofi, terkendala sinyal? Yang Mas Sofi, maaf kurang dengar. Sinyal unstable mungkin ya, kurang stabil ya. Halo, bisa mendengar? Halo? Ya, Apakah silakan, sudah bisa? dilanjutkan. Ya, oke, silakan. Unstable aja. Oke, baik.
dari Nggak keluar suaranya, Mas Sofi. Sorry. Mungkin kalau biar bagus stable, kameranya dimatikan, Mas Sofi. halo, Oke, boleh dimatikan kameranya, enggak apa-apa. Biar suaranya saja yang didengar ya. Oke, baik. Apakah terdengar, Bu? Halo, Ustazah? Ya, silakan dilanjutkan. Ustazah? Oke, baik. Jadi saya memaksimalkan di TIU-nya sehingga yang lain juga mungkin tidak terlalu maksimal, namun itu menjadi salah satu kunci saya menyelesaikan beberapa soal yang tes CPNS itu. Nah, yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan belajar mendadak atau mendesak itu tidak bisa kita belajar soal karakteristik, karena karakteristik itu berkaitan dengan kepribadian kita sehari-hari, bahkan jauh sebelum kita mendaftarkan tes CPNS. Nah, ini yang perlu dibangun oleh teman-teman para peserta khususnya, karena di situ menyinggung juga soal interaksi kita terhadap sama rekan pekerja atau pegawai. Kemudian di samping itu, kalau tidak salah seingat saya, itu juga berkaitan dengan interaksi dan hubungan kita terhadap atasan kita, itu bagaimana sikapnya, itu yang menjadi poin penting, karena itu tidak bisa dipelajari dalam eksakta. Itu yang bisa dipelajari melalui kehidupan kita sehari-hari. Maka mumpung masih sekarang, mohon untuk istilahnya ya dikembangkan lagi karakteristik kepribadiannya agar lolos passing grade. Kalau saya mendengar tadi dari 3 aspek itu, nilai yang paling tinggi adalah passing grade dari TKP. Itu menunjukkan bahwa seorang PNS, seorang calon pegawai negeri sipil itu juga di samping dia memiliki intelijensia dan memiliki wawasan kebangsaan, dia memiliki karakteristik yang tinggi. Nah, mungkin itu yang salah satu trik yang bisa disampaikan. Selain itu, saya kira dapat maksimal belajarnya ketika kita sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi misalnya, kita maksimalkan informasi-informasi mengenai soal CPNS itu dan mempelajarinya dengan baik. Saya ketika hari H itu malamnya berusaha untuk istirahat, bukan malah Halo, Mas Sofi? Suaranya hilang, Mas. Oke ya. Halo, apakah terdengar? Oke. Mas Sofi tadi poinnya yang penting sudah kita tangkap ya. Teman-teman, kalau Mas Sofi tadi tipsnya adalah beliau menganggap karena TIU ya, intelijensia umum ini susah gitu. Jadi beliau memberikan perhatian yang lebih. Bukannya TWK dan TKP kemudian dinafikan atau dilupakan ya, tapi tetap TWK ataupun TKP dikerjakan, tapi porsi effortnya karena mungkin dirasanya lebih susah, mungkin perhatiannya lebih banyak kepada yang susah. Kemudian kalau menurut Mas Sofi lagi, kalau TKP ini karakteristik ini teman-teman harus dipelajari jauh-jauh hari, nggak bisa dipelajarinya tuh sistem kebut semalam. Seminggu sebelum SKD kita baru belajar TKP gitu ya. Ini karena apa? Karena karakteristik ini nanti dibentuknya dengan latihan gitu ya. Ini banyak juga menyinggung tentang bagaimana interaksi atau hubungan dengan atasan dan sebagainya. Ini tadi benar, kalau karakteristik kan terbentuknya dari kebiasaan ya. Jadi behavior itu tentu harus dibentuknya dengan latihan-latihan terus. Jadi benar, kita mau ikut tes PNS atau tidak ikut tes PNS, TKP ini, tes kepribadian ini memang kalau bisa kita kita pelajari. Ini kalau dalam istilah sekarang itu sekolah kepribadian ya. Kita belajar sekolah kepribadian tapi lewat tes-tes yang ada tadi ini bagus juga karena sebagai orang produktif usia produktif seperti kita ini adalah sangat penting untuk membangun relasi yang baik dengan berbagai pihak tentu saja ya.
Ini saya tadi baca sedikit yang eye catching ya, yang membuat mata saya membaca ini dari Miss atau Neni NY Surabaya gitu ya. Mbak Neni ya. Tadi alhamdulillah saya ikut CPNS 2 kali belum gol. Pertama gugur DSKD, kedua gugur DSKB. Masya Allah. Padahal sedikit lagi ya Mbak ya, benar. Nah, ini SKD-nya lolos, kemudian SKB-nya yang nggak lolos nih Mas. Kan tadi udah daftar, lolos, SKD lolos, kok tiba-tiba SKB-nya nggak lolos gitu nih. Sekarang kita masuk ya, tadi SKD, TWK, TIU, TKP kita tinggalin sementara. SKB, ini tipsnya dari Teteh Rizka nanti insya Allah akan berguna untuk Mbak Neni yang ada di Surabaya sana. Silakan Teteh, tipsnya biar bisa lulus tes SKB, kompetensi bidang. Silakan Teh. Kalau untuk SKB itu kan ada 3 juga ya, ada dibagi 3 lagi, itu ada psikotes, praktik kerja, wawancara waktu tahun 2019. Nah, dari psikotes, praktik kerja, wawancara ini juga dibagi lagi presentasenya. Presentasenya ini 30% nilai diambil dari psikotes, 35% nilai diambil dari praktik kerja, dan 35% nilai diambil dari wawancara. Nah, nanti akumulasi dari 3 jenis SKB tersebut diambil 60%-nya dan ditambah 40% dari SKD. Itu baru nilai hasil kita, hasil akhir nilai kita ya. Nah, kalau misalkan tipsnya untuk pada saat SKB, ini kan SKB ini campuran ya, campuran ada kita ngerjain psikotes, ngerjain soal lagi, soal-soal psikotes yang kayak psikotes pada umumnya sih sebenarnya soal psikotesnya, cuman memang psikotes soal psikotes levelnya tuh bukan level udah level menengah ke atas lah tipe-tipenya. Itu ya kita bisa latihan soal, banyak-banyak latihan soal karena psikotes ini kan banyak banget bang soal psikotes ya. Itu emang benar-benar harus setiap hari kita latihan dengan model dan model-model soal yang berbeda. Terus kalau untuk praktik kerja, ini kalau waktu saya praktik kerja ini saya karena kan sebenarnya mungkin masih minim ya yang share untuk praktik kerja di penyuluh agamanya sendiri itu seperti apa. Kalau waktu tahunan saya ini praktik kerjanya ini benar-benar ditanya kayak sejauh mana kita tahu tentang penyuluh agama, mungkin awal-awalnya tanya gitu kan, terus kita tahu tupoksi penyuluh agama itu seperti apa, itu bisa kita cari juga di internet sebenarnya. Dan yang lebih menjurusnya itu kita disuruh misalkan kan penyuluh agama ini kan menyuluh atau membimbing dengan bahasa agama ya, jadi kita disuruh praktek. Tipsnya adalah yang penting karena waktu tahunan saya via Zoom kayak gini, jadi ya yang penting kita berbicara walaupun kita punya ibaratnya sudah menyiapkan di otak, tapi kayak kita tuh yang penting fokus ngelihat si bapak pengujinya gitu. Jadi gimana caranya kita nih menyampaikan apa yang kita sampaikan dengan yakin itu, karena kan penyuluh agama memang pada dasarnya adalah kerjanya ngomong ya. Jadi gimana caranya audiens kita ini percaya dan yakin dengan apa yang kita ucapkan gitu sih kalau untuk praktik kerja. Dan untuk wawancara ini, wawancara lebih ke wawancara seperti kenegaraan kali ya, jadi kayak wawasan kebangsaan juga tapi by lisan gitu. Jadi ditanya tentang radikalisme juga, ditanya tentang apa ya, pokoknya tentang negara deh. Jadi ya gitu, kita ingat di sini kita ikut CASN atau CPNS, di mana kita diposisikan adalah kita akan mengabdi pada negara. Jadi bukan kita mementingkan kepentingan sendiri gitu. Jadi gimana caranya kita menempatkan jawaban ini seperti tadi kata Bu Cutra bilang, kita tuh harus mengikuti si pembuat soal. Siapa pembuat soal ini ya tadi yang nanyain ke kita gitu. Jadi maunya tuh ke arah mana, bukan ikutin maunya kita yang ke arah mana gitu. Luar biasa nih ilmunya Teteh. Terima kasih Teriska. Jadi kalau SKB tadi perlu ya kita memahami tentang tusi, tugas dan fungsi penyuluh. Kalau peraturan-peraturan perlu paham juga nggak Teh? Misalnya diminta menyebutkan beberapa regulasi terkait penyuluh nggak kira-kira ketika itu? Kalau waktu saya sih enggak sih, sebenarnya secara kulit besarnya aja gimana
mungkin ya sekiranya gimana kalau misalkan paham atau enggak nih, mungkin gitu kali ya. Kalau PP ketika micro teaching ya, kayak micro teaching ya tadi ya, praktek kerjanya tadi ya seperti ngajar dan apa namanya lewat online, perlu nggak menampilkan PowerPoint-nya atau tidak, hanya ngomong saja tanpa PowerPoint? Tadi Enggak, dulu. memang ngomong aja, kita mempresentasikan secara lisan aja. Oh, oke. Good. Baik, saya mau tanya ke Mas Sofi, masih tersambung? Sebelum nanti kita mau buka interaktif dengan beberapa peserta, ada Oppo A5s ini siapa ya? Sudah anceng tangan gitu teh. Iya Bu, halo. Ada juga dari Mas Heri, beliau ini penyuluh agama Islam PNS teladan ya, Masya Allah. Mau coba juga ya Mas Heri ya, Insya Allah ya. Nanti ada beberapa teman-teman yang Insya Allah mau bertanya juga. Sebelum kita buka interaksi dengan beberapa peserta, silakan Mas Sofi. Tips dan triknya tadi untuk di SKB. Kalau Teriska tadi lebih kepada apa ya, memahami itu si penyuluh dan kemudian persiapkan diri untuk micro teaching atau praktik kerjanya itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk wawancaranya ikutin maunya soal, ikutin maunya semua. Kalau dari Mas Sofi untuk melengkapi jawaban tadi seperti apa? Baik. Ya, berkaitan dengan SKB ya Bu. SKB ini kan tahapan selanjutnya ketika kita lolos SKD atau lolos tes CAT. Halo, apakah bisa terdengar? Clear Mas Sofi, silakan dilanjutkan. Baik. Nah, di dalam SKB ini para peserta yang sudah lolos itu kalau tidak salah, kalau di 2018 itu formasi penyuluh ada 1 Kanwil, kebetulan kan saya di Kanwil DKI Jakarta. Jadi formasi penyuluh hanya 1. Namun yang berhak mengikuti SKB itu 3 kali formasi jabatan. Misalnya formasinya hanya 1, otomatis peserta yang lolos yang berhak untuk mengikuti SKB adalah 3 orang, karena 3 kali 1. Nah, dalam SKB tersebut, poin-poin tidak jauh berbeda yang disampaikan Mbak Rizka tadi, bahwa kita harus memahami formasi jabatan kita itu berkaitan dengan tugas pokok fungsi apa saja. Itu harus kita maksimalkan betul pemahamannya mengenai hal itu. Kemudian berkaitan dengan wawancara juga, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan kemampuan atau memberikan kemampuan terhadap praktek kerja. Kalau dulu saya sendiri diminta untuk mengoperasionalkan komputer dan beberapa Microsoft Office begitu. Nah, ini juga sebenarnya perlu dipelajari jauh-jauh hari. Ketika kita menjadi mahasiswa kan seharusnya sudah sangat paham, sudah sangat familiar terhadap Microsoft Office itu. Selanjutnya yang tidak kalah penting berkaitan dengan konsep kenegaraan atau balik lagi ke dalam wawasan kebangsaan. Kita ya dalam wawasan kebangsaan itu kita dianjurkan untuk benar-benar memahami tentang konsep Pancasila. Nah, sekarang ini yang sering digaungkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama, adalah moderasi beragama. Mungkin, saya bilang mungkin, itu menjadi bagian dari salah satu kisi-kisi yang akan ditampilkan pada SKB atau yang akan ditanyakan di SKB. Kita tidak bisa memungkiri bahwa moderasi beragama menjadi salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh seluruh umat beragama, khususnya kepada penyuluh agama Islam, karena formasi penyuluh agama Islam. Selanjutnya, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi penyuluh agama, salah satunya adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan. Itu juga menjadi kunci agar kita, setiap orang dari kita atau setiap penyuluh agama mampu menyampaikannya kepada masyarakat. Begitu. Dan kalau yang belum
istilahnya ya, yang belum terbiasa berbicara di depan ya kan sejak dini, belajar menyampaikan gagasan, ide ataupun ceramah-ceramahnya kepada orang lain. Kalau dari background ustadz, kemudian anak kiai, mungkin insya Allah bisa Halo, Ustazah? Iya, siap, masih mendengar. Silakan dilanjutkan. Oh. Nah, kemudian berkaitan dengan yang isu-isu yang aktual seperti sekarang kan tadi sempat disampaikan bahwa penyuluh agama memiliki aturan atau kebijakan baru, yaitu Permen PAN RB ya Bu. Nah, itu juga menjadi salah satu yang perlu diketahui oleh calon peserta CAT maupun SKD maupun SKB. Itu juga penting untuk dipelajari. Mungkin itu bisa di searching atau dicari di internet, terlebih karena kita sekarang eranya era teknologi, maka penguasaan terhadap teknologi menjadi sangat penting, khususnya ketika penyuluh-penyuluh agama yang sekarang ini rata-rata kan fresh graduate atau masih unyu-unyu, masih fresh milenial, ya. Sehingga mungkin tidak terlalu sulit untuk membiasakan diri terhadap teknologi, khususnya dalam menyampaikan pesan-pesan agama maupun pesan-pesan itu menjadi untuk diketahui. Mungkin demikian. Oke, baik. Terima kasih Mas Sofi. Waduh, banyak banget tambahan ilmu kita di sore hari ini ya. Tadi selain dari Teteh Rizka, Mas Sofi menyampaikan bahwasanya saat SKB ini penting penguasaan terhadap teknologi, penguasaan terhadap Office. Ya kali kan mau ketika tes praktik ini micro teaching atau praktik kerja disuruh ngoperasin Zoom, kira-kira suruh nge-share, suruh buka mic, suruh ganti nama, itu kan paling tidak hal-hal yang sepertinya remeh teman-teman. Misalnya disuruh ganti virtual background-nya seperti apa, ini pelajari dari sampai nanti ketika tes SKB, praktik kerja disuruh kita melakukan bimbingan dan penyuluhan, kita masih sibuk dengan urusan teknologi yang tidak kita pahami ya. Tapi saya yakin para pejuang NIP yang hadir di sesi ini dan juga teman-teman para penyuluh PNS maupun fungsional maupun PAH yang hari ini hadir, ini sudah sangat akrab ya, karena 2 tahun ini ketika Corona melanda kita ini, Zoom ini kayaknya udah everyday. Setiap hari kita akrab sekali dengan Zoom per-Zooman ini ya. Kemudian dari Mas Sofi tadi juga konsep kenegaraan atau wawasan kebangsaan itu harus kita mantapkan. Kemudian penting lagi untuk memahami program-program Kementerian Agama. Ini kita mau ngikut tes PNS sebagai penyuluh agama. Ini kira-kira Kementerian Agama punya program apa? Kita nggak tahu sama sekali nih, jangan sampai. Jadi kita mau ikut tes nih, paling tidak baca-baca dulu deh. Kementerian Agama itu seperti apa, kemudian berdirinya kapan, kemudian programnya sekarang untuk penyuluh agama itu seperti apa, ini harus kita pahami. Ini penting, apalagi nanti ketika diwawancara ini biasanya ya, kamu mau jadi penyuluh agama, tahu nggak penyuluh agama itu apa? Nah, ini harus paham. Programnya Kementerian Agama untuk penyuluh tahu nggak seperti apa? Ini penting. Ini trik yang harus kita gunakan untuk meyakinkan si pewawancara, gitu ya, agar memilih kita sebagai insya Allah next penyandang NIP berikutnya, begitu ya. Satu lagi Bu Ustazah. Oh ya, silakan Teteh. Satu lagi lupa. Jangan lupa kita harus up to date dengan isu-isu negara saat ini. Karena waktu 2019 itu ditanya juga dan dimintai pendapatnya. Jadi mau dilihat sebenarnya kita tuh gimana sih sebagai warga negara terhadap isu-isu, terlebih isu-isu nasionalis ya. Isu-isu yang memang lagi banyak banget dibahas oleh negara. Jadi isu-isu yang lagi in ya Teteh ya. Nah, misalnya ya, yang sekarang ini lagi in apa nih teman-teman? Misalnya tentang radikalisme ya, gitu ya. Atau TWK bagi PNS itu penting nggak penting? Nah ini harus kita tahu nih apa pendapat kita. Dan ingat, ikut kemauannya soal, jangan kemauan kita. Ini kalau nanti teman-teman yakin di sini maunya apa gitu. Ini si penanya, si wawancara ini maunya kemana ya arah soal ini?
Ini harus kita apa ya? Sedikit-sedikit kita pelajari lah ilmu yang terintegrasi, itu ilmu psikologi, ilmu apa namanya komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik juga mungkin penting ya Tete Rizka ya. Iya, betul sekali. Maka jawaban kita biar nggak melewat sana, melewat sini, mampir dulu ke warung gitu, jangan ya gitu ya. Iya. Langsung straight. Singkat, padat, jelas. Nah, itu dia. Singkat, padat, jelas. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke bagian closing nanti, untuk lebih lanjut lagi kita gali, saya buka dulu pertanyaan yang sudah ngangkat tangan tadi. Siapa ya tadi ya? Yang mau bertanya tadi, Pak Hanafi. Oke, silakan Mas Hanafi. Dari Penyuluh Agama Islam, PAI Kawamannya nih Mas. Silakan Mas Hanafi berkenalan dulu dengan kita dan kemudian apa yang mau ditanyakan ke siapa yang mau bertanya. Silakan, time is yours. Dibuka dulu mic-nya Mas Sofi. Mas Hanafi. Halo. Mas. Ya, halo. Ya, oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ustazah. Saya dari silakan. Baikoa Baradatu, Kabupaten Waikanan. Waikanan itu Bengkulu kah? Apa Provinsi Lampung, Mbak Ustazah? Sorry, Waikanan Lampung ya. Gajah ya? Ya. Oh ya, oke, silakan. Ya. Mbak Lasat ikut, kemudian yang ditanyakan, alhamdulillah tadi udah beberapa pencerahan, udah luar biasa. Namun untuk ini saya mau bertanya, apa untuk di tahun 2021 ini ada batas usia untuk menjadi calon PNS? Itu saja sih yang ditanyakan. Oke, batas usia. Kalau dulu ini pengalamannya Tete Rizka dan juga Mas Sofi, silakan yang mau jawab. Langsung saja ya. Terima kasih Mas Hanafi atas partisipasinya dari Waikanan Lampung bersama kita semua. Saat ini Mas Hanafi posisinya sebagai penyuluh agama Islam honorer ya, non PNS ya, atau fungsional? Mic-nya dibuka dulu Mas Pak Hanafi. Sorry. PAI? PAI non atau saat ini fungsional? Masih PAI, honorer. Honor, oke. Tahun ini ada rencana mau ikut ya? Ya kalau usianya masih cukup, Allah gitu Bu Ustazah. Makanya mau tanya batas usia dulu nih. Guys, 123 partisipan, kita doakan amin untuk Mas Hanafi. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Oke, kembali ke pertanyaan. Tete Rizka, pertanyaan dari Pak Hanafi, atau mungkin Mas Sofi yang mau jawab gitu ya. Adakah batas usia untuk tes CPNS ini? Kalau dulu pengalamannya Teh Rizka atau Mas Sofi, berapa sih batas usianya? Iya, izin jawab ya Bu. Batas usianya itu 18 tahun sampai 35 tahun. Jadi jadi untuk formasi SMA ada ya dari 18 tahun. Okay. Kalau untuk yang S1-nya maksimal 35 tahun. Oke. Berarti saya sudah lewat kalau mau daftar ya, lewat setahun. Kalau saya dulu 38, kalau sekarang 35 ya. Masya Allah. Pak Hanafi masih punya kesempatan, masih muda saya lihat tadi ya, secara face masih 17 tahun itu. Oke. Ya saya, Pak. Berapa? Ya, Insya Allah bisa ikut ya Pak Hanafi ya. Itu usianya udah lewat ya Bu Ustazah ini. Sudah lewat, Masya Allah. Insya Allah kita berjuang di Painon, jangan patah semangat. Oh gitu ya. Bantu doa kami. Saya udah 35. 35, masih bisa lah itu ya, 35. Udah lebih dari 35 Bu Ustazah. Oh, more than. Oke. Tapi justru PAI Non ini, ya, justru PAI Non ini Bu Ustazah semangatnya sangat membara sekali. Kita benar-benar sangat terbantu oleh para ustadz-ustazah ini. Betul. Saya pun merasakan manfaat yang sama. Ini sinergitas, simbiosis mutualisme yang harus terus terjalin dengan PAI Non ini. Karena mereka daya lesatnya, daya penetrasinya bahkan kadang-kadang lebih luas dari PAI fungsional gitu ya.
Tergantung Insya Allah. kepada niatnya juga ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Dari tadi saya banyak membaca chat-chat dari Mbak Halimatus Zahra ya, betul ya? Kalau Mbak Halimatus Zahra boleh kalau mau buka mic. Tadi bertanya jurusan yang benar untuk CPNS penyuluh agama itu apa saja sih? Ini beliau banyak chat sebelum-sebelumnya juga tentang bagi soalnya dan sebagainya. Silakan. Mbak Halimatus Zahra, dari mana ini posisinya? Dari Pamekasan, Madura. Pamekasan, Madura, Masya Allah. Ya. Silakan, mau tanya apa ini? Iya, begini Ibu Ustadzah, mau nanya tentang kemarin kan lihat porsi-porsi jurusan untuk penyuluh agama Islam, yang mana itu banyak sekali. Itu yang benar jurusannya, itu yang benar, yang non apa yang bukan. Maksudnya yang non tadris atau bukan tadris atau gimana? Ya. Tadris. Ya, jurusannya yang benar itu apa saja? Karena saya melihat kalau kemarin itu kalau muamalah syariah kemarin kayaknya ada, tapi untuk tahun ini tidak ada. Oke, ini boleh ya dibuka nanti ya. Oke, itu saja pertanyaannya Teteh Halimatus Zahra, Mbak ya, kalau orang Jawa mah. Pripun? Ya. Masih ada yang mau ditanyakan, Mbak Ayu? Ya, itu saja. Oke, terima kasih Mbak Halimah atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk informasi ya, saya membantu teman-teman selain tadi Teteh Rizka nanti akan melengkapi, tapi bisa teman-teman buka juga di casn.kemenak.go.id ya. Di situ sebenarnya sudah ada lengkap itu jurusan apa yang dibutuhkan. Saya bacakan ini mumpung saya lagi buka. Nanti bisa dilengkapi teman-teman dengan jawaban dari narasumber kita. Saya handle langsung, yaitu ahli pertama penyuluh agama Islam itu yang dibutuhkan adalah S1 Sejarah Peradaban Islam, S1 Studi Agama-Agama, S1 Akidah dan Filsafat Islam, S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir, S1 Ilmu Hadis, Ilmu Tasawuf, Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Manajemen Dakwah, Pengembangan Masyarakat Islam, dan S1 Kesejahteraan Sosial. Ini saya buka dari casn.kemenak.go.id. Nah, itu tadi beberapa disiplin ilmu jurusan yang dibutuhkan untuk menjadi penyuluh agama ini. Itu mungkin Mbak Halimah cukup menjawab ya. Semoga insya Allah. Oke, jadi tadi kalau misalnya Teteh Rizka kan memang orang komunikasi gitu ya, atau Mas Taufi tadi juga orang komunikasi ya, memang passionnya untuk jadi penyuluh. Baik, ada lagi yang mau interaktif dengan narasumber kita satu lagi? Sebelum nanti kita masuk ke closing statement. Tes. Ya, silakan Ibu Haja Lilis Nurul ya, yang buka mic ya. Iya nih, coba ya. Juga boleh. Kenapa? Ini lagi ada tamu, jadi kayaknya gak enak warawiri ya. Oh iya, oke, mangga silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, narasumber muda kita ada Mas Sofi, ada Mbak Rizka. Mbak Rizka, apa kabar sayang? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Ustazah apa kabar? Iya, alhamdulillah. Ini Mbak Rizka ini aslinya Jawa loh, Mbak. Mbak Citra, jadi bukan orang Sunda dia, bukan orang Serang. Iya, saya manggilnya Teteh karena Serang. Ternyata Mbak Rizka ya. Iya, baik. Ini bagus benar hari ini pengalaman para para kaum muda untuk mendapatkan kehidupan yang lebih jelas, yang lebih baik, dan yang lebih penting adalah mengamalkan ilmunya yang sudah dicapai di bangku kuliah. Tadi sangat menarik ketika beliau berdua ini berjuang gigih untuk mencapai itu. Cuma memang ada satu trik juga. Ini sekedar berbagi, kami yang sudah alhamdulillah mendapatkan NIP sebagai ASN di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama sejak tahun 2000 di Jakarta Selatan. Itu lebih kepada selain pendidikan yang sebetulnya dulu zaman 2000 itu harus linier ya.
harus berbasis kepada KPI atau dakwah. Jadi selebihnya dari itu tidak dibuka kesempatan, belum dibuka kesempatan. Jadi kami adalah angkatan pertama untuk masuk sebagai garda terdepan kepenyuluhan, dan itu memang melalui ujian tes masuk. Pengalaman saya waktu itu masih bawa baby yang belum punya gaji, tapi alhamdulillah sudah punya pengalaman dari penyuluh honorer. Jadi insya Allah yang masih jadi honorer jangan berkecil hati kalau kita punya niat ya. Kemudian kita punya basically ilmu dan pengalaman tentunya. Jadi ini juga satu hal yang harus ditanamkan kepada para CPN, para calon-calon yang akan ikut kepada ujian ASN. Ketika kita sudah punya rumah tangga atau mungkin sudah menyelesaikan atau sedang menyelesaikan, maka coba ikut nimbrung dengan masyarakat. Karena kalau ketika kita sudah bekerja, sudah menjadi ASN, itu memang menjadi penyuluh memang lebih banyak pada masyarakat. Gitu loh. Kalau sekiranya kita punya keturunan yang bapaknya, ibunya udah jadi ustadz, kita nggak terlalu berat. Ada basically nama baik dari sana. Masyarakat jadi tahu. Tapi kalau untuk yang basically orang tua kita bukan agamis, kemudian tidak punya nama besar sebagai pemuka masyarakat, wah ini pekerjaannya luar biasa. Jadi pengalaman. Jadi coba jangan terpaku juga kepada sesuatu yang bisa nggak ya. Dicoba saja dari tempat tinggal kita untuk ikut ke majelis-majelis taklim, walaupun kita tidak dimintakan menjadi pembicara karena kita punya muatan S1. Kita menjadi pendengar aja dulu yang terbaik. Melihat, memantau, penceramah, caranya bagaimana, dan sebagainya. Karena itu juga salah satu materi yang disampaikan ketika ujian tentang metode dakwah, manajemen dakwah, komunikasi dakwah. Makanya tahun 2000 itu basically-nya memang harus KPI. Tapi alhamdulillah ya Mbak Justa, ini tahun ini lebih banyak ternyata variasinya ya. Walaupun tadi dominasinya memang masih di KPI seperti manajemen ya. Kemudian tadi tuh yang terakhir disebut ada 3, ada 4 gitu. Jadi menyemangati saja untuk teman-teman karena di sini ada juga penyuluh honorer saya nih dari daerah Pesanggerahan Jakarta Selatan ya. Banyak yang hadir, kayaknya tertarik juga walaupun tadi sudah disebutkan usianya tadi sampai 35 ya. Emang nggak ditambah 40 gitu? 35 sudah. Kenapa? 35 tahun. Iya, nggak ditambah jadi 40 gitu. Kayaknya lebih mateng kan ya 40 gitu. Lagi sedang-sedangnya berbuat. Itu aja kali termasuk buat Mbak Rizka, buat Mas Sofi. Selamat bekerja sayang. Ya mudah-mudahan lebih bagus dari yang sebelumnya dan lebih eksis. Sekali lagi minta doa dari orang tua itu sangat penting. Kemudian ikut nimbrung di tengah masyarakat, jangan merasa kita punya ilmu lalu kita tidak mau bergabung dan ingin selalu didengar. Belajarlah menjadi sekali-kali pendengar yang terbaik. Itu juga guru yang paling berharga. Mungkin itu aja, semangat buat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang sangat menyejukkan dari orang kita ya. Luar biasa, Ustazah Jalilis, terima kasih. Tadi salah satu yang saya tangkap tadi sangat penting bagi teman-teman yang ingin mengambil posisinya nanti ya, menempatkan diri, mencoba peruntungannya tahun ini menjadi pejuang NIP di tahun 2021 ini penting untuk yuk gabung ke masyarakat. Lebih banyak turun ke lapangan walaupun jadi pendengar dulu tadi kata Ustazah Jalilis ya. Apalagi memang teman-teman semua yang saya rasa yang bergabung di penyuluh agama itu adalah orang-orang yang passionnya memang sejak dulu adalah orang-orang yang belajar agama pastinya gitu ya. Jadi rajin-rajin turun ke masyarakat, rajin-rajin turun ke majelis taklim gitu ya, ikut kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita itu juga membangun komunikasi, meningkatkan relasi dan insya Allah kepercayaan diri kita juga insya Allah lebih tumbuh dari kegiatan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Lilis. Semoga sama-sama sayang. Mangga. Terima kasih saja. Sama-sama sayang. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan ada 2 soal lagi. Ini kita sudah masuk ke bagian penutupan. Kepada Teriska mungkin ya, tadi kita sudah menyiapkan pendaftaran, berkas-berkas sudah kita siapkan dari jauh-jauh hari, belajar dengan sungguh-sungguh dan kemudian lolos pada seleksi. Pokoknya segala usaha lah yang kita lakukan ya. Tapi yang paling penting dari setiap ikhtiar, dari setiap upaya kita ini apa sih sebenarnya?
Mas Sofi maupun Teriska, silakan yang mau duluan nih. Goalnya atau gongnya biar ini bisa mengetuk pintu langit nih, biar usaha kita ini mendapat ridho dan juga pertolongan dari Allah tentu saja, itu gimana sih caranya? Karena saya yakin ada tips khusus, trik-trik khusus yang tidak mungkin setiap orang mungkin tidak sama begitu ya. Gimana caranya biar saya dulu nyoba juga sama dengan Teriska, sekali coba lolos. Nah, kalau saya dulu pertama mungkin adalah ridhonya orang tua kalau saya. Nah, tapi kalau misalnya narasumber kita, apa sih tips khususnya, upaya yang luar biasa itu gimana caranya bisa ngetuk pintu langit? Silakan Teriska. Mbak Rizka katanya dikoreksi. Mbak Rizka dan Mas Sofi. Iya. Iya, sedikit intermezzo Bu Ustazah, memang saya sebenarnya keturunan Jawa, cuman memang ditempatkannya di Serang, Banten. Ya. Kalau saya sendiri sebenarnya punya tiga moto hidup dalam menjalani CASN kemarin. Yang pertama ini ada kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Jadi kerja keras ini pastinya tadi sudah seperti yang saya sharing-sharing, perbanyak latihan soal, perbanyak literasi, banyak baca, harus selalu up to date, terus perbanyak diskusi atau sharing-sharing ke sama siapapun gitu. Tadi seperti kita udah dapat wejangan juga dari Bu Haja Lilis, mau siapapun kita pasti banyak diskusi, banyak sharing, banyak cerita. Yang kedua ini kerja cerdas. Jadi kerja cerdas ini kita harus menguasai trik-trik mengerjakan soalnya. Mungkin memang banyak ya di YouTube triknya gimana segala macam, tapi kan kalau misalnya kita balik lagi ke pribadi masing-masing, kita punya metode belajar sendiri, kita punya ibaratnya kemauan untuk cara belajarnya seperti apa, itu kan beda-beda ya setiap orang. Jadi kita ambil nih trik-triknya apa. Kalau saya karena banyak menonton YouTube sharing senior-senior yang sudah lulus duluan, jadi saya ambil nih kalau dari akun ini triknya kayak gini, kalau dari akun yang B triknya kayak gini. Nah, kira-kira mana nih yang cocok sama saya, sama metode belajar saya, sama metode pembelajaran diri saya sendiri, itu seperti apa. Itu kerja cerdas. Terus kalau yang terakhir kerja ikhlas. Jadi otomatis karena kita hanya umat manusia ya, hanya bisa berusaha dan diserahkan kepada Allah, pada akhirnya kita pasti berdoa. Tempatkan diri kita serendah-rendahnya makhluk, kita memang gak bisa apa-apa kalau misalkan bukan Allah gitu yang bekerja. Jadi pasti perbanyak berdoa di waktu-waktu mustajab juga, seperti di antara azan dan iqomah, terus perbanyak doa ketika hujan turun gitu. Jadi lebih di waktu-waktu mustajab. Terus selain kita perkuat ibadah wajibnya, kita perkuat juga ibadah sunnahnya, melakukan ibadah sunnah, dan jangan lupa sedekah di pagi hari. Itu yang paling. Selain itu kita otomatis pasti kita minta doa ke orang tua kita, tapi jangan hanya minta doa, tapi kita minta maaf juga sama orang tua. Kali aja kan ada omongan sebelumnya ada yang ngeganjel atau gimana, kita pertama minta maaf dulu ke orang tua, baru abis gitu kita minta doa ke orang tua. Wow, luar biasa ini mah. Masih muda, soleha lagi ya, ibadahnya Masya Allah luar biasa. Itu makanya nggak salah itu. Allah menurunkan pertolongannya, amanahnya ketika mengerjakan soal-soal tadi di dinding itu tadi, ridhonya orang tua dan juga kencengin gitu ya. Ikhtiarnya, ikhtiar secara soal-soalnya, tapi juga ikhtiar ruhnya juga diikhtiarkan begitu rupa. Kalau dari Mas Sofi mungkin tambahan, Mas Sofi silakan. Baik Bu Ustazah, kalau dari saya pribadi, yang pertama ikhtiar itu mutlak ya, ikhtiar itu mutlak. Baik itu ikhtiar. Halo, apakah bisa terdengar? Clear Mas Sofi, silakan. Baik. Ikhtiar bisa dilakukan untuk mencari informasi yang tadi seperti yang awal itu, jangan sampai administrasi kita gagal. Dan yang selanjutnya adalah kita pastikan juga administrasi kita harus linear. Dalam artian linear itu misalnya nama dan sebagainya itu juga harus sama, sehingga tidak menyesatkan kita atau tidak menjadikan kita kendala di kemudian hari. Upaya-upaya belajar, kemudian mencari soal, dan yang paling penting adalah
kita harus yakin bahwa ketika ikhtiar kita lakukan, ketika ikhtiar telah kita lakukan apapun bentuknya, baik itu dari intelektualitas, kemudian karakter dan rohani kita, sedekah, kemudian ritual-ritual keagamaan, sholat, dan jangan sampai sholat ditinggalkan. Kalau bapak saya selalu memberikan wejangan bahwa sesibuk apapun atau sesusah apapun, jangan sampai meninggalkan sholat. Itu yang paling penting saya yakini hingga saat ini. Kemudian tidak lupa juga kita wajib meminta izin, meminta restu kepada orang tua dalam menjalankan segala langkah-langkah kita ke depan. Tes CPNS ini sebenarnya hanya bagian kecil dari perjalanan hidup kita. Maka yang saya yakini adalah hidup kita tidak akan penting jika tidak ada ridho orang tua. Itu yang menjadi mutlak saya kerjakan hingga saat ini, Ustazah. Mohon maaf ya. Apapun yang kita lakukan, hasil kerja keras kita tidak akan berguna jika tanpa restu orang tua. Mungkin itu, Bu Ustazah, yang goal ataupun capaian yang kira-kira penting untuk dilakukan. Demikian, Bu Ustazah. Baik, terima kasih Mas Sofi. Ini ini menggambarkan betapa luar biasanya. Ikhtiarnya sudah dimaksimalkan, tapi yang paling penting adalah doa, gitu ya, mendekat kepada pemilik setiap nyawa yang ada di dunia ini. Utamanya juga adalah mendapatkan restu dan juga ridho dan kasih sayang dari orang tua. Itu Mas Sofi tadi saya tergambar begitu sayangnya beliau dengan orang tuanya beliau, gitu ya. Dan saya yakin teman-teman sama dengan Mas Sofi tadi. Saya rasa ketika kita memuliakan orang tua begitu luar biasa rezeki yang maha diri kita, insya Allah begitu. Baik, terakhir langsung ya, kita akan masuk ke closing statement. Saya ingin mendengar apa harapannya Mbak Rizka kepada para penyuluh agama yang saat ini sedang mendengarkan, gitu ya. Baik dari penyuluh agama Islam fungsional, terima kasih yang sudah hadir, baik juga dari penyuluh agama Islam non yang saat ini juga bergabung bersama kita. Apa sih harapannya kepada para calon penyuluh yang akan mendaftar pada tahun ini, dan juga apa harapannya kepada penyuluh agama Islam fungsional maupun NPNS yang saat ini sudah bergabung di Kementerian Agama. Silakan Teteh Mbak Rizka, harapan yang ingin dari Mbak Rizka sebagai orang baru yang bergabung di penyuluh agama ini, hal apa yang diinginkan betul untuk para penyuluh agama? Silakan Mbak Rizka. Pertama mungkin harapan untuk teman-teman yang lagi berjuang, pejuang NIP CPNS di Kementerian Agama ini, harapannya pasti jangan patah semangat, tetap terus berusaha, berdoa pasti. Saya yakin sih Allah tuh pasti bakal kasih di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Jadi persiapkan diri juga bukan untuk yang terbaik, tapi untuk yang terburuk juga. Itu menghindari mental dan psikologis kita sendiri dalam menjalani hidup. Jadi walaupun kita misalkan udah ngerasa kayaknya tuh udah berjuang keras banget, kayaknya tuh udah begini, udah begitu, saran-saran yang didengar, saran-saran yang didapat tuh udah dilakuin, tapi kenapa ya Allah belum kasih gitu. Pasti ada alasannya, dan pasti Allah bakal kasih yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Jadi walaupun udah nyoba, jadi jangan jadi patokan misalkan saya baru nyoba sekali tapi udah lolos, itu Allah yang bekerja. Jadi itu di luar kemampuan manusia, di luar akal pikiran manusia. Jadi benar-benar Allah yang bekerja. Jangan jadi patokan orang lain, karena hidup kita yang ngejalanin, hidup kita yang akan menikmatinya. Jadi hidup orang lain itu bukan jadi patokan untuk kita. Mbak Rizka, terima kasih atas harapannya kepada para pejuang NIP itu ya. Kalau harapannya untuk keluarga besar penyuluh agama di kementerian mungkin? Silakan. Harapannya Masya Allah luar biasa. Saya benar-benar ini sedikit sharing ya, karena kan sebelumnya mungkin memang belum pernah bersinggungan langsung dengan penyuluh ya, karena kan sebelumnya memang kerja kantoran segala macam kan, jadi cuma hanya tahu aja penyuluh itu begini-begini, tapi belum pernah bersinggungan langsung. Tapi Masya Allah benar-benar
saya tuh berharapnya kayak harapan saya tuh sebenarnya kecil, tapi saya dapetnya tuh bener-bener Masya Allah. Jadi penyuluh dari yang saya temui mau dari daerah mana aja, itu bener-bener ngerangkul saya, welcome sama saya, itu Masya Allah bener-bener wow. Jadi nggak bisa di ini. Jadi harapan saya semoga kita benar-benar bisa bersinergi terus, benar-benar bisa bekerja sama terus dan berinovasi terus sih pastinya. Kan apalagi penyuluh agama ini garda terdepan. Penyuluh agama ini tuh tentaranya Kementerian Agama. Jadi belum digaungkan untuk jadi tentara Kementerian Agama aja tuh udah sesolid ini gitu. Apalagi sekarang benar-benar digaungkan tentaranya Kementerian Agama, penyuluh ini garda terdepan segala macam, pasti saya yakin sih insya Allah kita bisa bersinergi. Oke, terima kasih Mbak Rizka atas harapan motivasinya kepada para penyuluh ya yang saat ini sedang bergabung atau mungkin yang menyaksikan. Kalau dari Mas Sofi nih, silakan harapannya, motivasinya untuk para pejuang NIP dan juga untuk keluarga besar penyuluh agama di Kementerian Agama. Silakan, Mas Sofi. Baik, terima kasih Bu Ustazah. Ya. Berkaitan dengan harapan secara pribadi bagi para peserta, yang jelas kepada para peserta tetap yakin atas apa ikhtiar yang telah dilakukan, maksimalkan ikhtiarnya, kemudian setelah ikhtiar kita lakukan, apapun itu macamnya, belajar, berdoa, sholat, dan ritual-ritual yang lainnya, keagamaan yang lainnya, yang selanjutnya adalah kita wajib bertawakal, karena segala sesuatu itu yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Baik itu berhasil ataupun gagal. Meskipun gagal, pasti akan ada jalan lain. Dan jangan sampai memilih-milih peluang. Mungkin ini kan fresh graduate ini kadang ya, mungkin sering memilih-milih peluang. Oh, seperti ini, misalnya peluang yang pertama gajinya sedikit misalnya. Kemudian peluang yang kedua gajinya banyak dan sebagainya. Saya kira jangan sampai memilih peluang. Peluang apapun tetap harus dimasuki. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita wajib untuk meminta restu, meminta ridho dari orang tua kita. Minta maaf, minta restu kepada orang tua kita, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, halo? Halo, baik. Silakan, Mas. Ustazah, apakah terdengar ya? Terdengar. Silakan. Baik. Yakin, tawakal, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun hasilnya, yang penting kita sudah berikhtiar, itu adalah jalan yang terbaik. Dan alhamdulillah, saya lolos pada ujian tes CPNS. Semoga teman-teman peserta yang lainnya juga akan mendapatkan hasil yang baik, lolos menjadi PNS, penyuluh agama Islam di Kementerian Agama ini. Yang selanjutnya, harapan kepada para penyuluh agama Islam secara umum ya, untuk yang PNS maupun yang non-PNS, kami sangat berterima kasih telah diterima khususnya di Jakarta Barat ini. Mungkin ada beberapa ustadz-ustazah penyuluh agama Islam yang join Zoom kali ini. Saya berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk bergabung di Jakarta Barat, khususnya dan umumnya di Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. Salam kenal Bu Haja Lilis dari Jakarta Selatan tadi. Dan harapan yang lainnya, kita sebagai penyuluh agama Islam pada era sekarang memang dituntut untuk terus menguasai teknologi atau setidaknya berinteraksi dengan sistem informasi yang ada di sekitar kita. Nah, inilah yang menjadi poin penting untuk lebih ditingkatkan lagi. Kita
melihat bahwa era sekarang era digital, setiap orang selalu menggunakan gadget dan internet begitu, maka penyuluh agama juga dituntut untuk mengetahui dan menguasai kemampuan teknologi, misalnya dengan memaksimalkan materi-materi dan menyampaikannya melalui internet atau media sosial. Ini menjadi hal yang penting juga. Dan harapan selanjutnya adalah semoga penyuluh agama yang menjadi tentara di Kementerian Agama selalu bekerja dengan ikhlas, khususnya yang penyuluh non-PNS, mohon untuk bekerja dengan ikhlas karena sesuai dengan tagline atau slogan Kemenak, ikhlas beramal. Insya Allah dengan kerja yang ikhlas, apapun pekerjaannya, jika dilakukan dengan ikhlas akan bermanfaat untuk orang lain dan akan mendatangkan kemanfaatan untuk diri kita sendiri. Demikian Bu Ustazah. Baik, terima kasih Mas Sofi, Mbak Rizka yang pengalamannya sudah sangat luar biasa yang dibagikan kepada kita pada siang sore hari ini. Tadi ada beberapa catatan penting yang saya bisa conclusion kan ya. Tadi kalau dari Mbak Rizka tadi adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan juga kerja tuntas juga pastinya ya. Kemudian harapannya juga adalah agar penyuluh semakin solid ke depan ini. Insya Allah para penyuluh PNS maupun non PNS institusinya semakin dikuatkan lagi dengan Permenpan 9 2021. Insya Allah juga bergaining position atau posisi kita di tengah masyarakat harus terus dikuatkan, terutama tadi Mas Sofi bilang dengan penguasaan digital. Jadi ini bimbingan dan penyuluhan kita ini harus banyak juga merambah beberapa segmen. Jadi ini makanya ketika ada formasi penyuluh agama di 2021 ini sampai 111, tentu kami sebagai angkatan-angkatan lawas di penyuluh agama ini sangat menyambut baik, karena yang baru-baru, yang fresh graduate ini adalah martir-martir baru, peluru-peluru baru yang fresh, dan insya Allah penguasaan digitalnya juga jauh lebih baik daripada kami yang sudah lawas-lawas ini gitu ya. Tapi yang lawas-lawas juga seperti saya dan juga teman-teman yang lain juga tetap jangan patah semangat, baik yang Paif maupun non, bahwasanya penguasaan digital itu suatu keharusan, karena sekarang itu memasuki revolusi industri 4.0, bahkan sekarang katanya 5.0 ya. Jadi penguasaan digital itu it is a must, sebuah keharusan bagi kita semua. Kalau tentang solid dan kerjasama, saya kira penyuluh agama itu adalah tentara yang satu sama lain yashuddu ba'dhum ba'dhan, saling menguatkan satu sama lain. Ini sudah dibuktikan. Ini kita baru share beberapa hari ini udah ada 100 orang lebih ya. Ini rata-rata yang ikut juga banyak yang dari penyuluh PNS maupun non. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman rekan yang kami hormati yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Kita doakan teman-teman semuanya sehat, stay safe, stay healthy. Semoga virus corona cepat berakhir, jadi kita bisa kopdar-kopdar gitu ya, di mana gitu ya. Kemudian juga tadi kabar baiknya, Bang Amir masih bergabung ya sama kita ya. Bang Amir tadi sudah nge-share beberapa soal, luar biasa. Bang Amir ini sangat perhatian kepada para penyuluh. Beliau tadi nge-share ke saya itu ada sekitar 10 atau 2, ada berapa belas tadi ya teman-teman yang di sini yang nanti mau saya share tentang soal-soal TWK, TU ya, itu dari Bang Amir tadi. Banyak sekali link-link yang PDF maupun e-book yang beliau bagikan ke saya tadi. Nanti ini ada grup WhatsApp-nya ya, Bang ya? Ada. Nanti saya share juga. Nanti berarti kalau gitu gampang. Jadi bisa di-share nanti ilmu-ilmu ataupun juga rekaman kita pada siang hari ini yang mau ditonton ulang. Oke. Baik, mungkin itu ya teman-teman ya. Bang Naif, ada lagi closing dari Bang Amir atau cukup langsung? Langsung ditutup, Bang Amir sudah out dari Zoom. Oh, sudah. Oke. Oke, guys, teman-teman terima kasih pada siang hari ini masih setia menemani Hayanah Tatim pertemuan kita pada sore hari ini di Qiraati Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Bang Naif, ada sesi foto-foto dulu? Oke, baik. Kita nyalakan kamera dulu semua ya.
kita mau ambil foto. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita akan liput, masukkan ke website Imas Islam. Sekaligus juga nanti ini saya sudah record, nanti akan saya masukkan ke channel YouTube. Jadi teman-teman yang ingin nonton kembali, insya Allah saya akan sudah pasang di YouTube. Saya mulai ya sesi foto ini. Saya ada 5 slide. Saya coba slide pertama. Oke, slide kedua. Ali itu pandai simka. Wali itu jago simka. Wali itu. Dia tuh lah operator simka. Tiga. Latihan. Iya kan. Penghulu kan taman. Kelima. Oke. Kalau kan simka ini, itu lagi kamu. Thank you. Terima kasih. Oke, Sama-sama. teman-teman, terima kasih semuanya atas partisipasinya pada sore hari ini. Tadi kita sudah tutup. Sama-sama. Moderator yang memandu kegiatan kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik dari sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Upin Ipin pulang sekolah. Maafin kalau ada salah. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih banyak Ustadz Naim, kakak-kakak narasumber. Semangat. Terima kasih Kak Ros. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Ros. Terima kasih untuk semuanya. Izin lab ya Ustadz. Ya, silakan. Kalau yang Dari Lampung, Pesawaran. ya silakan. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya masih akan buat acara yang sama. Insya Allah minggu depan dengan narasumber yang berbeda. Tentu masih kita bicara tentang CPNS ya. Karena ini masih tema-tema yang aktual. Insya Allah mudah-mudahan Jumat depan kita ketemu dengan jam yang sama di channel yang sama, masih tema yang sama. Kita masih akan membahas CPNS 2021. Ustadz Naim izin live ya. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Terima kasih. Citra. Oh, yang bangun ngopi.